Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal belajar cara pukul, sikut, dan tangkis. Bagaimana sih cara memukul dan menyikut dan menangkis yang benar? Nah, langsung aja yuk kita masuk ke tutorial cara memukul. Di dalam cara memukul, kita hanya memiliki dua target. Yang pertama yang satu muka, yang kedua adalah bagian ulu hati. Bagaimana jika kita ingin menangkis pukulan dari seseorang? Nah, di setiap pukulan kita harus bermain namanya tangkisan. Kalau mukul jangan pakai lama, jadi kita ambil aja jarak dekat, ya, tangkis, pukul, buka lagi, pukul. Nah, buka, pukul. Nah, bagaimana bang kalau ada orang yang nyikut seperti ini? Nah, jika orang menyikut dari samping, kita tangkisannya bervariasi sih. Yang paling mudah tapi ya tangkisan dalam. Nah, bagaimana cara menangkis dalam? Langsung aja yuk. Nah, jika ada seseorang mukul seperti ini, nah, ini tangan siap harus set. Nah, kita balas. Nah, misalnya dalam mukul dari sini. Mohon maaf, videonya tadi sempat saya potong dikarenakan harus mendengarkan suara ajan terlebih dahulu. Nah, lanjut lagi dari tangkis dan pukul. Jika ada orang yang memukul dari luar, ditangkis seperti ini, baru pukul. Nah, tangkis, pukul. Nah, tangkis itu ada bermacam-macam teknik dan cara, dan itulah cara paling mudah untuk seorang yang awam akan bela diri. Bagaimana sih cara menyikut yang benar dan baik? Nah, sikut pun ada 3 macam cara. Ada cara bela diri, ada cara seni, dan ada cara tarung MMA. Nah, di dalam secara seni bela diri, kita menyikut seperti tarik ke belakang. Nah, itu dalam seni bela diri, ya, agar keindahannya dapat. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyikut ala pembela diri? Kita ambil sikut cepat. Nah, itu sikutan ala praktisi bela diri. Nah, perbedaan antara seni dan praktisi bela diri itu seperti apa? Tidak ada perbedaan dalam menyikut, cuman hanya beberapa perbedaan dengan power dan cara menyikutnya. Perbedaan di MMA seperti apa bang? Nah, bedanya di MMA dengan seni bela diri yaitu sikut MMA tidak boleh dari belakang. Dia menyikut hanya sebagai penaja. Nah, dia hanya dari bagian depan aja, tidak boleh sampai tarik belakang, karena ini akan sangat fatal jika dari belakang. Power pun akan full power jika disikut seperti kita ambil sekuat naga. Jika kita dari depan saja, itu rasanya pun berbeda dan powernya pun berbeda. Itulah perbedaannya dari pukul, sikut, dan tangkis. Nah, tangkisan pun ada beberapa cara ya, tidak hanya tangkisan luar, tangkisan dalam, dan tangkisan menyamping. Nah, sekarang kita belajar ke tangkisan bawah dan atas. Nah, bagaimana sih jika ada orang yang bacok seperti ini? Nah, itu kita bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang maju, set, ini kita ambil nih, artinya bisa juga kita maju,
kita hajar kelaminnya. Dan ada lagi jika orang yang uppercut. Nah, uppercut itu agak-agak susah ditangkis ya, karena dengan jarak yang dekat dan power yang full. Nah, tapi kita bisa menghindarinya. Nah, bagaimana sih jika ingin menghindari sebuah uppercutan? Nah, seperti ini. Jika ada orang uppercut dari sini nih, uppercut seperti ini. Nah, itu kita takis dari samping. Nah, ambil bacok. Uppercut, badan miring nih. Jangan sampai badan tetap seperti ini. Karena kalau badan seperti ini, kita di sini tenaga beliau lebih berat, lebih kencang, kita bakal kebanting oleh dan kalah dengan kecepatan lawan. Nah, seperti itu. Jadi seperti kalau jika ada orang uppercut, kita harus nah, seperti itu. Terima kasih karena sudah mengklik dan menonton video saya saya kali ini dan meluangkan waktu Anda. Bagi kalian yang menyukai video saya, mohon klik like, dan jika kalian ingin mengikuti saya, tetap klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.